Luffy dengan yakin menyatakan bahwa dia dan krunya 100 kali lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu di Sabaudi. Kemudian kita pun dibawa menuju ke Mary Joyce. Terlihat Bartholomew Kuma telah mencapai Mary Joyce dan melancarkan serangan Osusok yang telah menghancurkan beberapa bangunan. Hingga akhirnya Sakazuki harus turun tangan dan menghadapi Kuma. Ketika beberapa bangsawan dunia muncul dan mengeluh tentang kurangnya makanan dan menuntut agar dia mengeksekusi Kuma karena telah melukai mereka semua dalam amukannya. Sakazuki memberitahu Kuma bahwa jika pemerintah dunia tidak bisa mengendalikannya lagi, maka mereka tidak akan bisa membiarkan Kuma hidup. Namun, apa yang dia secara pribadi tidak mengerti adalah motivasi Kuma karena dia telah kehilangan kesadaran dirinya. Saat Sakazuki mengatakan itu, dia pun menyerang Kuma dengan Maigo, menghancurkan sebagian wajahnya, yang mana Kuma mulai berlari, tetapi Admiral Akainu Sakazuki menembakkan semburan magma yang menghancurkan salah satu kakinya, tapi dia masih berhasil berteleportasi. Setelah Kuma berhasil melarikan diri, Sakazuki mengingat kembali saat mereka menangkap Bonnie 2 tahun lalu dan mengatakan kepadanya bahwa Kuma telah rela menawarkan dirinya untuk menjadi senjata. Namun Bonnie menolak untuk mempercayainya pada saat itu. Saat para bangsawan dunia meneriaki Admiral Akainu Sakazuki karena membiarkan Kuma melarikan diri dan dia terus bertanya-tanya kemana tujuan Kuma aslinya. Kita pun kemudian dibawa menuju ke Egghead Island. Ya, Sea Beast Weapon pada akhirnya dihancurkan oleh pasifista, sehingga Marin bisa mendarat di pulau itu. Di mana saat ini terlihat Luffy telah bertransformasi menjadi Gear Force Nightmare dan menyerang Kizaru dengan pukulannya yang berhasil diblok oleh Kizaru. Namun ia mengakui bahwa Luffy telah menjadi lawan yang tangguh sejak mengalahkan Kaido. Kizaru bertanya kepada Luffy, mengapa dia melindungi Dr. Vegapunk. Namun, Luffy menjawab dengan bertanya mengapa dia tetap ingin membunuhnya. Kizaru kemudian menjauh dari Luffy dan mengakui bahwa dia secara pribadi tidak ingin membunuhnya, karena dia sudah mengenalnya sejak lama, tetapi tidak punya pilihan. Dengan kecepatan yang membutakan mata, Kizaru menendang Luffy begitu keras hingga dia terbang ke Vega Force One, menghancurkannya sepenuhnya dan mengirimnya ke penghalang Frontier Dome. Thousand Sunny pada akhirnya jatuh dari tangan robot yang hancur. Saat Franky, Bonnie, dan Lilith melarikan diri dari robot yang meledak tersebut, Kizaru menghadapi keduanya dan berkomentar seberapa besar Bonnie telah berkembang. Dan dia bertanya mengapa dia menghalangi jalannya untuk membunuh Dr. Vegapunk yang seharusnya Vegapunk adalah orang yang dibenci oleh Bonnie. Di mana terlihat Bonnie mengambil kawat dan menggunakan Toshizuki untuk menyerang Kizaru, menyatakan bahwa targetnya saat ini telah berubah. Kizaru dengan mudah untuk menghindari serangan Bonnie dan memintanya untuk tidak membuatnya menyakiti orang lain yang dia kenal, dan kemudian menendang Bonnie ke penghalang juga, yang mana Franky mengisi Radical Beam, tetapi Kizaru telah menghilang. Franky menyadari kemana Kizaru harus pergi dan menghubungi Usopp untuk memperingatkannya saat Dr. Vegapunk, Edison, dan Atlas memecahkan kode ke Frontier Dome. Saat ini, Dr. Vegapunk bertanya apakah Franky telah membawa Vega Force One dan kapalnya ke sisi lain pulau. Yang mana secara tiba-tiba, Kizaru muncul memberitahu Dr. Vegapunk bahwa rencananya telah digagalkan. Dan dia memberitahu Dr. Vegapunk bahwa misi ini berat baginya, sehingga dia tidak ingin berlarut-larut. Tetapi sebelum dia dapat melakukan apapun kepada Vegapunk, Luffy muncul kembali setelah mengaktifkan kembali Gear 5 dan menggunakan teknik Gomu Gomu no Giant. Di sini Luffy berubah menjadi raksasa dan memegang Kizaru dengan tangannya yang besar, di mana suara detak jantung Luffy pada akhirnya mencapai Fabio Fest, dan raksasa besi tampaknya aktif sebagai respon terhadap transformasi dari Luffy. Dengan Gear 5, Luffy bertransformasi menjadi besar seperti raksasa. Dia pun yang memegang Kizaru lalu mengayunkannya dan akhirnya melemparnya jauh dari menara kontrol,
memberikan semua orang kesempatan untuk melarikan diri, yang mana Atlas memutuskan untuk menuju Fabrio Fest demi mencuri kembali kendali dari Pasifista Mark III, mengetahui bahwa mereka akan menjadi penghalang untuk kabur, di mana Dr. Vegapunk memutuskan untuk bergabung dengan Atlas dan dia menghubungi Franky untuk memberitahunya bahwa Bonnie masih hidup tetapi dia berada di Fabrio Fest. Sanji kemudian menawarkan diri untuk bergabung dengan keduanya demi menemukan Bonnie, sementara Jinbei mengumpulkan barang bawaan Dr. Vegapunk yang penting, menyuruh semua orang untuk bertemu di pintu keluar bagian belakang. Pada Fabrio Fest, Marin mulai mencari Bonnie yang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melumpuhkan beberapa Marin dan mengubah usia mereka. Saat dia bersembunyi, dia melihat ke arah Sentomaru yang sedang tidak sadarkan diri, mengingat bagaimana dia menangkapnya setelah dia menabrak penghalang Frontier Dome dan jatuh sebelum pingsan lagi. Sementara itu Luffy melihat Zoro melawan Lucy, yang pertama mengingatkan kepada kaptennya untuk tetap fokus kepada Kizaru. Setelah bertukar beberapa pukulan, Zoro memberitahu Lucy bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, Zoro tidak akan membiarkan Lucy untuk menghadapi Luffy. Sebagai tanggapannya, Lucy mengatakan dia akan lebih baik jika membunuh Zoro, karena bisa dibilang Zoro adalah nomor 2 di grup ini. Kita kemudian dibawa menuju Kizaru. Dia terlihat berhasil menghindari jatuh ke laut dan menggunakan Yasa Kanino Magatama untuk kembali ke pulau dengan kecepatan cahaya. Begitu dia mengejar Luffy, dia mengubah masing-masing partikel cahaya untuk menjadi salinan dirinya, yang semuanya menggunakan Ama no Murakumo untuk membuat pedang cahaya untuk menyerang Luffy. Meskipun secara mengejutkan, mereka memberikan kerusakan kecil pada Luffy. Di sini, Luffy menanggapi serangan Kizaru dengan menggunakan Gomu Gomu no Dawn Whip untuk menghancurkan beberapa cloning dari Kizaru. Sebelum Luffy terlihat akan melarikan diri, saat cloning Kizaru mengejarnya, Luffy mengungkapkan bahwa dia sedang menyiapkan rencana untuk menghancurkan mereka semua sekaligus dengan Gomu Gomu no Dawn Storm. Ya, yang sangat disayangkan dia menyadari kalau Kizaru menggunakan cloning cahayanya untuk mengalihkan perhatian Luffy cukup lama untuk kembali ke menara kontrol, di mana dia pada akhirnya menangkap Usopp. Ya, tiba di sana, Kizaru menyadari bahwa Dr. Vegapunk sudah tidak ada lagi di menara kontrol, dan Luffy melihat dia dan Atlas mengendarai alat yang disebut sebagai Vega Tank 08. Dan Sanji tergantung di luar, yang mana Dr. Vegapunk menyatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Bonnie. Kizaru lalu mencoba untuk meledakkan Vegapunk, tetapi Luffy kemudian terbang dan menghalau serangan Kizaru, sehingga tubuhnya menerima serangan sinar laser yang begitu kuat dari Kizaru, sehingga cahaya keluar dari mata dan mulut Luffy dan mengerang kepanasan. Di pantai, Marin diberitahu bahwa Dr. Vegapunk telah meninggalkan Labo Fest. Edison menonaktifkan sebagian Frontier Dome dan memungkinkan Dr. Vegapunk keluar dengan aman. Dan Atlas mengeluarkan perintah baru kepada Pasifista untuk memusnahkan semua Marin di pulau itu.